Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi afdala bani adama bil ilmi fi syairil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan selebih-lebihnya nikmat panjang umur. Salat bertakaikan salam, berdaunkan kasih sayang, marilah kita sanjungkan kepada baginda mulia kita. Beliau juru selamat dunia akhirat, beliau pula pembimbing umat, yakni Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini, yakni minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Sahabat media Yaping yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus tahu bahwa menjunjung tinggi dakwah adalah tugas utama semua muslim. Tidak peduli dia dokter, tidak peduli dia polisi, tidak peduli dia guru atau mungkin hakim, karena dakwah itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dakwah is obligation for every muslim. Dakwah berasal dari kata da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak atau menyeru. Berarti kalau kita sudah pernah mengajak orang lain dalam hal kebaikan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan dakwah. Karena arti dakwah itu sendiri adalah menyampaikan kepada orang lain tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, tentang bagaimana melakukan syariat yang baik, dan bagaimana melarang orang lain agar tidak melakukan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu sendiri berarti menyampaikan kepada orang lain tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, bagaimana melakukan syariat yang baik, dan bagaimana melarang orang lain agar tidak melakukan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa kita lakukan dalam pekerjaan kita, apapun profesinya. Contoh, apabila profesi kita sebagai polisi, maka kita bisa menyampaikan dakwah pada masyarakat agar masyarakat kita menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Contoh kedua, apabila profesi kita sebagai guru agama, maka sampaikanlah pada murid-murid kita agar murid-murid kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan ajakan-ajakan kecil seperti mengajaknya berwudu, untuk melakukan sholat tepat waktu, mendengarkan kata orang tuanya, dan masih banyak lagi. Contoh yang terakhir adalah apabila kita menjadi hakim, maka jadilah hakim yang tegas, hakim yang jujur, hakim yang tidak menyalahgunakan jabatannya. Hukumlah orang yang bersalah dan bukan malah menuduh orang yang tidak bersalah dengan adanya sogokan. Naudzubillah tsumma naudzubillah, karena itu termasuk dosa yang sangat besar, yaitu memfitnah orang lain. Nah, sahabat media Yaping, kalau kita ingin mengamalkan dakwah tapi kita bingung mau mulai dari mana, kita bisa memulainya dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, yaitu dari sanak saudara kita, dari teman-teman terdekat kita. Apabila mereka ada yang salah jalan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, tegurlah dengan baik-baik, jangan dengan perkataan yang kasar, jangan dengan memarahinya, jangan dengan mengomelinya, apalagi menegurnya di depan umum, karena itu membuatnya malu. Tapi kita bisa menegurnya dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik yang bisa menenangkan hatinya, bukan malah memarahinya. Seiring berjalannya waktu, dia akan paham dan mengerti sendiri. Dan kita yang memberitahu juga harus sabar, harus ikhlas memberitahunya. Karena kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan membuka pintu hidayahnya, maka dia akan melakukannya dengan ikhlas, dia akan melakukan sesuai dengan kemauannya sendiri, bukan karena paksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya, serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan Allah juga masih berfirman di dalam ayat ini, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu lah dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang akan mendapatkan petunjuknya. Dan maksud dari ayat tersebut adalah, kita jangan main asal menilai orang lain menurut pandangan kita. Siapa tahu menurut pandangan kita dia buruk, tapi di hadapan Allah, di sisi Allah dia sangat mulia. Begitu pula sebaliknya.
Nah, sahabat media Yaping, dimanapun kalian berada, mumpung sekarang kita masih berada di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan yang suci dan penuh berkah ini, maka kita bisa memperbanyak amal-amal kita dengan cara tadi, yaitu mengajak orang-orang untuk sama-sama menuju jalan yang lebih baik lagi. Karena sesuai dengan tema yang saya beri, yaitu dakwah is obligation for every Muslim. Sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya masih ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.